Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Allahumma ya muallim Daud alimna wa ya mufahim Sulaiman fahimna. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-ta'wil. So'imin so'imat rahimakumullah, Bapak Ibu calon penghuni surga semuanya. Kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW berikut para ahlul bait, sahabat dan kerabat serta seluruh pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Kita mohonkan juga kepada seluruh keluarga besar kita kepada Allah agar senantiasa berlimpah keberkahan, berlimpah rahmat, berlimpah hidayah, inayah, iradah, kudrah dan iradahnya, terlebih ma'unahnya, untuk kita bisa menjalankan keislaman kita istiqomah sampai akhir hayat kita menjemput husnul khatimah, dan kelak Allah SWT kumpulkan kita sesurga sekeluarga. Amin. Kita sampai di Asmaul Husna yang ke-13. Tetapi sebelum ke Asmaul Husna, saya selalu disclaimer-nya begini. Sepenting apa sih kita memahami Allah Tabaraka wa Ta'ala itu? Karena begini, kalau Allah Tabaraka wa Ta'ala itu punya sifat, maka kita seharusnya bersikap bagaimana terhadap sifat Allah itu yang jauh lebih penting daripada hanya sekedar mengilmui atau memahami secara pengetahuan ansih. Jadi yang kita pelajari pagi ini bukan tentang apa definisi, tetapi saya lebih mementingkan bagaimana sikap kita, bagaimana akhlak kita ketika Allah begitu Allah punya sifat ini, apa yang harus kita lakukan? Itu yang jauh lebih penting. Karena begini, kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikaruniai dua cinta. Kalau Bapak Ibu mohon izin di HP-nya atau yang lagi pegang mushaf, boleh buka surat yang ke-9 ayat yang ke-24. Biasanya ibu-ibu yang rajin buka kitab ini. Kalau bapak-bapak biasanya penghafal Quran semua, jadi jarang pegang Quran. Ini husnuzon aja. Lebih banyak di tafsir, itu banyak ngobrol gitu kan ya. Di surat 9 ayat 24 itu Allah SWT memberikan dua cinta. Cinta yang fitrah dan cinta yang harus dipaksakan. Apa cinta yang fitrah? Cinta yang fitrah itu ada 8 poin di situ. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa aishiratukum. Terus tuh. Ya. Ada anak, ada bapak, ada pasangan, ada keluarga, ada kerabat, kemudian harta, kemudian perniagaan, dan rumah yang kita tinggali. Jika itu lebih dicintai, uhibbu minallahi wa rasulihi wa jihadi fisabilih, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih.
Betul ya Ustaz Emil ya, begitu bunyinya ya. Tadi dibacain pakai langgamnya Maher Al-Mu'aqali, Masya Allah, berasa di haram tadi. Berasa kayak di Mekah tadi. Jadi ketika ayat itu menyatakan kalau yang 8 itu lebih besar daripada yang 3, tunggu sampai Allah mendatangkan keputusannya. Saya tidak ingin mentafsir tetapi memahami bahwa ayat itu membagi 2, antara cinta yang fitrah yang nggak perlu diajari sama cinta yang harus dipaksakan. Kepada bapak kita nggak perlu diajarin, ini loh bapakmu, cintai dia, nggak. Dari mulai kecil motornya udah bunyi, mobilnya udah bunyi dari depan parkiran aja udah. Anak-anak kita kalau ngejar kita, Masya Allah itu. Bapaknya kena kemacetan Jakarta kan, banyak orang Bekasi ini banyak yang masuk surga kan. Karena macetnya sabar gitu kan. Jadi begitu kita tahu bahwa begitu nyampe rumah mukanya kusut kayak keluar dari mesin cuci, begitu ketemu sama anak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa atang, apa atang, apa atang. Maksudnya bapak datang, bukan Pak Atang. Maka itu kita bahagianya minta ampun, luar biasa. Apalagi ada orang tua di situ, ada pasangan kita, Masya Allah. Itu kecintaan yang nggak perlu diajarin, kita udah cinta aja. Kepada keluarga, kepada kerabat, kepada harta benda, kepada perniagaan, kepada rumah. Kita kepengen pintunya kayak gini, grendelnya kayak begini, kuncinya pakai yang ini depannya terasnya pakai yang begini, modelnya apa segala macam. Nggak perlu diajarin, nggak perlu dipaksa. Itu sense of art kita. Itu bagian dari fitrah yang ya begitu saja muncul, anugerah. Tetapi ketika kita bicara tentang Allah, Rasul dan jihad di jalan Allah, wah, butuh duduk bermajlis, butuh ustadz untuk menjelaskan, butuh ilmu untuk bisa dicatat, butuh pemahaman yang harus ditempuh dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memahami Allah, Rasul dan jihad di jalan Allah harus dipaksakan. Nah, mana yang lebih diperjuangkan, Allah, Rasul dan jihad di jalan Allah atau yang 8 yang secara fitrah tadi? Secara umum orang lebih banyak kalau yang 8 lebih dicintai daripada yang 3. Kata Allah, hati-hati. Tunggu sampai Allah mendatangkan keputusannya. Mari kita bahas yang pagi ini kita paksakan untuk memahami meskipun sambil ngantuk. Karena mungkin ada yang sahurnya kecepatan atau yang masih ada belum selesai urusannya jadi mesti diobrolin sama sebelahnya gitu ya. Jadi lebih sini ngobrol daripada dengerin kajian gitu ya Pak ya. Ya Pak. Pak. Orang ngaji dia ngaji juga. Kita sampai kepada Al-Bari. Al-Bari ini setelah Al-Khaliq, kaitannya nanti sama Al-Musawwir. Di dalam surah Al-Hasyr Allah SWT menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Setelah itu ayat 24-nya apa? Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Itu berentet tuh. Al-khaliq, al-bari, al-musawwir. Lahul asma'ul husna. Baik. Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu dari yang asalnya tidak ada. Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya dengan tanpa mencontek atau melihat contoh. Setiap ciptaannya unik, berbeda dengan yang lain. Kita ambil salah satu contoh ketika di surat 2 ayat yang ke-30.
Al-Baqarah ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka para malaikat komplain, ataja'alu fiha ma yufsidu fiha. Kenapa engkau hendak menciptakan khalifah yang kerjaannya cuma ngerusak sama bikin pertumpahan darah? Padahal dibikin aja belum, kok dari komplain? Baru mau akan, baru planning, kok dari komplain? Berarti ada prototipe yang dilihat. Menurut Profesor Muhammad Yusuf, Mesir, beliau menyatakan dugaan beliau, asumsi, tapi beliau kemudian rujuk kepada hadis dan pendukung-pendukung yang menjadi syawahid dan korinahnya. Beliau katakan bahwa yang dilihat oleh malaikat itu bukan Nabi Adam. Yang dilihat adalah Banul Jan atau Bani Jan. Yang kalau kemudian kita dudukkan secara sains, ada yang namanya Darwin teori. Nah, ini seru nih. Bapak Ibu yang dimata Allah SWT, kira-kira percaya nggak sama Darwin teori? Pasti sebagian besar mengatakan tidak karena belum baca. Katanya-katanya aja. Katanya Darwin itu bilang bahwa manusia itu asal usulnya evolusi dari kera. Tetot, nggak begitu Pak. Saya mencoba untuk menggali apa sih yang dimaksud sama Darwin. Ternyata begitu saya baca, nggak ada dia ngomong kayak begitu. Dia menyatakan evolusi manusia itu dari primata cuma berhenti sampai Cro-Magnon. Cro-Magnon itu kalau kita 6,5 juta tahun yang lalu di buku HPU, namanya Pithecanthropus erectus, Homo soloensis, Homo javakensis. Homo soloensis itu yang ketemu di Solo, Homo javakensis yang di Banten. Itu 6,5 juta tahun yang lalu. Tengkoraknya mirip sama manusia, mohon izin. Kalau simpanse, monyet, kera, gorila, orangutan dijejerin kerangkanya, kira-kira mirip-mirip nggak? Mirip Pak. Jadi secara struktur tulang, kalau ngomongin tulang ya, ngomongin struktur tulang, itu mirip-mirip. Ada hastanya, ada pengumpilnya, ada tungkainya, ada dan seterusnya dan seterusnya. Hampir sama. Tapi ya beda-beda gitu, spesifik. Nah, Cro-Magnon atau Pithecanthropus erectus yang disebut sebagai orang purba ternyata bukan orang, bukan manusia. Cro-Magnon itu binatang, cuma punya insting, modelnya kayak gorila sama kayak orangutan sama kayak simpanse. Mereka punya insting, nggak punya akal. Maka mereka melakukan kanibal, mereka melakukan perusakan di muka bumi. Itu yang dilihat sama malaikat. Jadi kalau kita dudukkan paleontologi, arkeologi sama teorinya Darwin, klop. Kenapa dibilang begitu? Ada missing link kata Darwin teori di antara Cro-Magnon sampai ke Nabi Adam. Manusia modern itu jaraknya rentangnya, mohon izin, kalau kita buka ikhtisarnya Tarikh Anbiya, okay, itu dihitung semua nabi itu cuma ujungnya sampai 35.000. Nabi Adam 1000 tahun, terus tuh Nabi Nuh 950 terus diurut terus. Itu total kalau diurut cuma 35.000. Nah, 35.000 sama 6,5 juta tahun yang lalu kan nggak ketemu, Pak. Maka Darwin mengatakan ada missing link. Lagi pula wujud wadaknya berbeda. Kalau Pithecanthropus erectus itu 1,5 semeter setengah. Nggak usah tersinggung, nggak usah merasa yang oh kayak mirip saya gitu, nggak usah. Ini saya mau ngomongin data aja. Ternyata Nabi Adam alaihissalam itu situna diroan, 60 siku, 60 hasta.
60 hasta itu kalau hasta saya 40 berarti 24 meter. Kalau hastanya Umar ya 30-an lah. Ibunda Hawa itu 40 hasta. Jadi kira-kira ya sekitar itulah. Jadi kalau kita mau ke Halim kelihatan ada sutet 200 kVA, nah itu Nabi Adam, yang sini Nabi Hawa, itu Ibunda Hawa gitu. Kira-kira tingginya begitulah. Nah setelah itu kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, Allah SWT membuat mereka menjadi susut sekitar. Sampai ke zaman kita itu. Waktunya 35.000 tahun itu sekitar. Makanya pantas nabi-nabi dulu makamnya panjang-panjang. Gitu. Dari situ saya nggak tahu apa evolusinya karena kebanyakan micin apa nggak tahu saya. Pokoknya terjadinya begitulah. Nah, kalau kita kemudian mendudukkan antara missing linknya Darwin teori antara Cro-Magnon ke manusia modern itu rentangnya jutaan tahun, kita pasti ingat bagaimana peristiwa gletser mencairnya gunung es, terus kemudian segala dinosaurus habis lah apa segala macam dan seterusnya. Pohon-pohonnya jadi batu bara, sebagian kalau ketanam lebih dalam jadi permata, jadi berlian, jadi batu, jadi granit, jadi apa pirus, jadi akik, jadi apalah segala macam. Pak Firman yang paham batu. Jadi ketika kita paham bahwa teori evolusinya itu ternyata bisa dipakai, ada persamaan antara Darwin teori dengan apa yang disebut oleh Profesor Muhammad Yusuf dalam surat 2 ayat 30. Dan Allah SWT membuat sangat spesifik. Bagaimana seseorang itu kemudian, wah Masya Allah kalau ngomongin kebesaran Allah pada tubuh kita itu, kalau kata ulama dulu itu kan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia sejatinya akan mengenal Tuhannya. Kita itu ya salam. Saya kalau membaca beberapa literatur yang menjelaskan tentang begitu banyak kuasa Allah itu kadang-kadang kayak ngeheng gitu. Duh, apalagi yang saya nggak tahu nih. Jadi ketika Allah SWT ngomong soal, saya sering kali sampaikan di sini soal atorik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 7 ayat pertama itu buat saya mengagumkan sekali. Was-samaa'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmu ats-tsaqib. Itu bicara tentang makrokosmik yang konstelasi ruang angkasa itu, Masya Allah. Kalau kita lihat ada kalau kita keluar terus kita ngelihat ke timur, itu ada Antares, disebutnya bintang timur. Itu ternyata dia bintang seperti matahari. Kalau kita kan planet, bulan planet, itu hanya memantulkan cahaya saja. Dan itu kalau bicara itu, ya Allah, orbitnya kayak apa? Allah ngejaga berapa malaikat yang akan megangin itu supaya muternya nggak geser-geser. Kekuasaan Allah itu Masya Allah. Setelah itu Allah SWT menyatakan di ayat yang keempatnya, in kullu nafsin lamma alaiha hafiz. Di setiap yang hidup Allah pasti siapkan penjaganya. Jadi mulai langit sampai bumi itu dijagain sama malaikat. Ada peneliti yang menyebut bahwa malaikat ini bentuknya plasmik, cahaya. Jadi kalau malaikat itu dibentuk dari nur, kalau jin itu dibentuk dari nar. Sama-sama cahaya, tapi yang satu pakai asap. Kalau nar pakai asap. Jadi yang senang-senang asap itu biasanya dekat sama jin. Perokok, Kang Nabun. Jadi ketika kita paham bahwa yang satu nar, yang satu nur, yang satu cahaya saja, tapi yang satu kemudian dari cahaya yang berasap. Terus dari konstelasi makrokosmik itu Allah SWT tiba-tiba mengerucut
Di ayat yang ke-5-nya. Falyanzuril insanu mimma khaliqa. Dan manusia seharusnya memperhatikan bagaimana dia diciptakan. Khuliqa mimma indafiq, yang diciptakan dari air mani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau Bapak Ibu tahu spermatozoid yang disemprot pada saat ejakulasi itu jumlahnya sekitar 1.300.000. Dan itu kalau ada yang pernah nonton film Look Who's Talking, John Travolta, itu ilustrasinya kan, itu wah, seru, masuk ke ovum segala macam. Yang bisa masuk cuma satu. Dan ovum itu sendiri secara mekanisme Allah SWT buat dia punya defense mechanism. Masuk satu ketutup, yang lain mubazir. Jadi kita ini produk unggulan yang dari Allah SWT, saingan kita yang 1.299.999 itu yang nggak kepake itu mungkin jadi bajingan, mungkin jadi preman, mungkin jadi apa? Polisi, enggak ya? Pejabat, apa sih? Pokoknya yang jelek-jelek lah. Masuk pejabat jelek, masuk polisi jelek. Ngawur Ustaz Dodi. Jadi yang dipinggirin ya begitu-begitu. Ada yang sempat keguguran, itu biasanya calon nggak benar itu. Ini bakal ngerusak orang tuanya nih, ini bakal bikin malu nih, ini bakal jangan. Orang tuanya terlalu soleh untuk dapat anak kayak begini. Simpen aja di surga, jadi wildan. Maka dia punya tabungan di surga. Masya Allah itu. Dan Allah mendesain setiap orang yang Allah SWT desain tadi saya bilang dari makrokosmik menjadi mikrokosmik. Khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat taraib, dari tulang dada sama sulbi. Sulbi itu tulang ekor. Itu ada dua gabungan, dari prianya tulang sulbi karena testisnya ada di situ, terus kemudian dari perempuannya yang dari taraib, dari tulang pedang-pedangan. Itu belum lagi dijelaskan di ayat yang lain spesifik banget, dari nutfah, alaqah, ke mudghah, dan jelimet. Dan Bapak Ibu tahu ada bagian yang kemudian kalau dalam family chemistry, ini neuroscience sudah. Jadi mohon maaf ini kalau Bapak Ibu anak-anak kecil udah keluar kan ya. Jadi dalam family chemistry itu ada bagian-bagian yang kemudian membuat kita menjadi pantas suami saya sukanya, pantas istri saya sukanya. Nah itu bagian yang kemudian ada klop. Contoh pelukan 6 detik itu membanjirkan dopamin. Jadi kalau Bapak Ibu setiap kali habis sholat sama suami, sama istri, sama anak, terus kemudian saling cium tangan, habis itu peluk gitu, 6 detik aja tuh, 2, 3, 4, 5, 6, sambil mungkin mengatakan maafin Bapak ya, maafin aku juga ya. Mungkin dengan mengatakan ana uhibbuk fillah atau alaputu gitulah ya. Itu ternyata membanjirkan kebahagiaan di sisi kita. Apalagi bapak-bapak yang kalau suka minum kopi susu, kopinya diminum, susunya dipegang supaya bisa dicampur sama kopinya. Jangan belum selesai ini ngaji loh ini. Ternyata ada efek yang sangat luar biasa, ada kortisol, ada itu luar biasa kalau dipelajari dari neuroscience. Ternyata pantas laki sama perempuan itu memang harusnya ya laki perempuan. Maka kalau ada yang salah paham laki sama laki, perempuan sama perempuan, itu biasanya jenis kelamin baru, namanya genitor.
Coba Bapak Ibu ke mall, kanan perempuan, kiri laki-laki, tengah janitor. Kalau di Dubai lain lagi Pak, saya pernah nanya, ini show me where the toilet is. Oh over there sir. Ditunjuk ada tanda laki perempuan gitu, saya begitu belok, ada tulisan gede banget, men to the left, women to the right, because women is always right. Jadi perempuan selalu benar, laki-laki selalu salah. Jadi kalau laki-laki mengatakan istrinya selalu benar berarti salah. Laki-laki selalu salah kok. Wis ruwet pokoknya wis. Iya. Nah kata al-barri ini yang berarti memisahkan sesuatu dari sesuatu. Ketika sembuh dari penyakit, orang Arab biasanya mengucapkan bara'tu minal marad. Aku telah dipisahkan dan disembuhkan dari penyakit. Dalam konteks lain dari kata ini muncul istilah bariun yang biasanya digunakan buat mereka yang terlepas atau dipisahkan dari sebagai tersangka. Begitu juga apabila diciptakan satu ciptaan dipisahkan sebagian dari sebagian yang lain, pelakunya dinama baria. Dalam nama Allah, sementara ulama menyamakan makna al-barri ini dengan al-khaliq dan al-musawwir. Memang ketiga nama ini punya kemiripan makna. Ketiganya berkait dengan ciptaan, tapi masing-masing punya makna tersendiri. Sebagai al-khaliq, Allah mewujudkan sesuai dengan ukuran yang ditetapkan. Sedangkan mewujudkan saja dari ketiadaan menuju ada itu al-bari. Dari enggak ada jadi ada. Adapun al-musawwir berarti Allah memberikan ciptaannya bentuk dan rupa. Ya. Dan uraian tentang al-khaliq dan al-musawwir ini nanti dibahas di masing-masing penjabaran. Kalau Bapak Ibu perhatikan, al-bari ini berarti Allah menciptakan segala sesuatu yang asalnya tidak ada. Maka contoh tadi saya bilang kalau para malaikat itu melihat pertumpahan darah yang dilakukan oleh para Banuljan atau Baniljan atau disebutnya Kromaknon atau orang purba itu, maka ini jadi bagian yang kemudian kita pahami sebagai setiap ciptaan Allah adalah unik dan berbeda antara satu sama lain. Contoh misalnya, orang kembar identik itu sidik jarinya bisa sama nggak? Enggak. DNA-nya enggak. Genom darahnya enggak. Cetakan retina matanya enggak. Sebegitu spesifiknya Allah SWT sampai kemudian kita mengenal bahwa biometrik itu bisa dijadikan sebagai pembeda. Entah itu sidik jari, entah itu scan retina dan seterusnya, itu jadi penakar bahwa sejatinya kita adalah al-insan yang sangat unik dan personal. Makanya kadang-kadang Allah menggunakan kata nas dan Allah kadang-kadang menggunakan al-insan. Al-insan itu persona. Jadi kalau disebut sebagai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana apa, laqad khalaqnal insana apa dan seterusnya, itu berarti pada setiap orang, in every single person, yang tidak bisa disebut bahwa yang ini pasti begini, yang ini pasti begini dan seterusnya, tapi dasar karakternya semua sama. Contoh, laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Waktu kecil dulu punya masalah gak? Punya. Gedean dikit punya masalah gak? Makin banyak. Waktu belum nikah masalah gak? Masalah. Pas udah nikah baru tambah masalahnya. Waktu belum punya anak masalah. Pas punya anak, iyalah kok tambah masalahnya.
Jadi kapan kita tidak kena masalah ini? Pas mati, masalah baru Pak. Iya. Jadi kapan kita nggak ketemu masalah? Ketika kaki kita melangkah di surga. Itu nggak ada masalah. Itu kemenangan yang sebenarnya. Maka kita siapin sekarang ini untuk kita meyakinkan diri kita pasti ke surga. Insya Allah. Insya Allah itu nggak cukup ya. Artinya ada ikhtiar yang harus kita munculkan. Contoh misalnya DNA itu molekul super kecil yang beratnya hanya 1/200 miligram, Mbak. 1/200 miliar gram. Lebarnya cuma 1/500.000 milimeter. Berapa nano itu? Dan molekul DNA ini ada A, T, G, dan C. Ini nukleotida Pak, kalau kita senang sama biologi. Jadi semuanya protein, dan ini adalah enzim dan biokimia yang kemudian Allah SWT desain sangat spesifik. Dan itu luar biasa. Kalau kita mau perhatikan itu, tiap orang bisa beda-beda rangkaiannya dan seterusnya itu. Allah itu subhanallah itu. Belum lagi nanti unsur-unsur yang kalau kemudian kita suka terhadap makanan-makanan tertentu diiringi dengan pola makan, pola istirahat, pola aktivitas. Kenapa Adera itu sehari makan bisa 30 butir putih telur? Kenapa Kori itu sebisa mungkin ngindarin minyak dan yang pedas-pedas? Gorengan masih makan kan Ustaz? Karena kalau dari kabar jamaah yang menyesatkan itu, kalau buka puasa itu kurma cuma sunnah, yang wajib gorengan. Kacau. Bala-bala. Maka kalau dalam sebuah molekul DNA yang tunggal milik manusia, di situ ada cukup informasi untuk mengisi tepat kira-kira 1 juta halaman ensiklopedi. Kebayang nggak inti dari setiap sel itu mengandung sebanyak itu informasi, kemudian dikumpulkan dalam fungsi tubuh kita. Yang kemudian hanya sekedar rambut saja ketika dicek DNA-nya ketemu. Jadi kira-kira kalau kita analogikan ensiklopedi Britannica yang banyaknya 23 jilid, salah satu ensiklopedi yang terbesar di dunia, punya 25.000 halaman. Jadi di hadapan kita kebentang fakta yang Masya Allah. Dalam sebuah molekul yang ditemukan dalam inti sel itu, yang jauh lebih kecil dari sel berukuran mikroskopis, maka ada penyimpanan data yang 40 kali lebih besar daripada ensiklopedi terbesar di dunia yang menyimpan jutaan informasi. Ini sama dengan 920 jilid ensiklopedi besar yang unik dan tidak ada bandingannya di dunia. Dan riset menemukan bahwa ensiklopedi besar ini diperkirakan mengandung 5 miliar potongan informasi yang berbeda. Jika satu potongan informasi yang ada dalam gen manusia itu dibaca tiap detik tanpa henti sepanjang waktu, butuh waktu 100 tahun sebelum prosesnya selesai. Tubuh manusia nih Pak, Masya Allah, merinding saya. Allahu Akbar. Maka kalau disusun buku, ditumpuk jadi 70 meter. Jadi Masya Allah, di balik setiap pasangan itu ada keharmonisan, ada keselarasan, ada keindahan yang bisa menyenangkan manusia. Dalam surah Qaf, surat 50 ayat yang ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kami hamparkan bumi, kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.
Allah memberikan fungsi pada setiap ciptaannya seperti pasangan bulan dan matahari, siang dan malam. Mereka bertugas sendiri-sendiri untuk tidak pernah mendahului, meskipun sempat bikin ribut Muhammadiyah dan pemerintah untuk menentukan hisab apa ruqyah, nggak usah dibahas. Lalu kalau tidak terjadi keharmonisan, keselarasan dan keterkaitan ini pasti rusak. Karena keteraturan dan harmonis itu milik Allah. Ketidakseimbangan itu mengakibatkan rusaknya alam. Maka kalau kita lihat bagaimana keserakahan manusia menyebabkan gelondongan-gelondongan kayu di Aceh Tamiang di sana sampai saat ini masih terhampar dan nggak diapa-apain. Padahal polisi banyak banget, tentara banyak banget, alat berat banyak banget, duitnya banyak banget, malah dipakai buat board of peace. Ala kulli hal. Jadi kalau kerusakan alam ini dalam skala besar bisa mengakibatkan bencana global, terlepas dari kita ini adalah negara yang dikelilingi oleh ring of fire, vulkanik semua itu Pak, dari mulai pegunungan Bukit Barisan itu terus sampai ke Jawa, melengkung lagi di Kalimantan, masuk Sulawesi maksud saya, masuk Sulawesi. Makanya dulu waktu di Palu itu tanah bisa geser sampai 500 meter, ada yang tenggelam diganti sama tumpukan tanah satu rumah itu. Masya Allah. Kenapa Allah bikin begitu itu pasti ada penyebabnya. Dan begini, kita ini kan diminta oleh Allah SWT untuk ibadah. Jadi isi hidup kita ya cuma ibadah, baru terakhirnya nanti ibadah. Jadi kapan enggak ibadahnya? Ya enggak ada, ibadah semua. Karena disebut sama Allah SWT dalam surah Az-Zariyat itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali hanya untuk beribadah saja. Berarti nggak ngapa-ngapain dong Ustaz, ibadah aja. Iya, justru ngapa-ngapain semuanya jadi ibadah. Gitu. Jadi kalau kemudian kita memahami bahwa kita ini harus beribadah kepada Allah, maka yang kedua, balik lagi ke surat 2 ayat 30 tadi, tugas kita ini sebagai khalifah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, hidup yang cuman sekali ini kita mesti maksimalkan, minimal optimal deh. Jangan ngambil minimal terus. Karena betul bahwa Allah SWT menyediakan Islam yang punya integrated system of life, minhajul hayyah yang paling sempurna, sistem kehidupan yang terintegrasi, holistik. Tetapi kita cuman dibebankan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampumu. Tidak semua harus kayak Nabi, tidak semua harus jadi penghafal Al-Quran. Ada yang begitu masuk Islam 4 hari meninggal masuk surga? Ada, para mu'alaf-mu'alaf yang dibersihkan hatinya oleh Allah SWT. Tapi jangan coba-coba, wah enak banget ya kalau gitu ya jadi mu'alaf ya. Jangan kemudian kita bercita-cita, saya tak murtad dulu nanti mu'alaf. Iya kalau sempat mu'alaf, kalau pas murtad mati cilaka. Maka yang ketiga, tugas kita untuk berdakwah, selain yang pertama untuk ibadah, yang kedua untuk jadi khalifah, yang ketiga adalah berdakwah. Sampaikan apa yang bisa kita sampaikan, sepemahaman kita aja. Maka jangan khawatir kemudian kalau kita jadi pendakwah. Ada pendapat, ada quotes yang menyatakan bahwa nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita ini
dai sebelum segala sesuatu. Jadi kalau ada melihat kemungkaran, kata Rasulullah SAW sederhana saja. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Kalau melihat satu kemungkaran maka rubahlah dengan tangan. Sekuasa apa kita? Itu. Karena saya nggak punya kuasa untuk bisa berdakwah di depan para pejabat, yang grundelnya paling di depan lisan. Gitu. Setidaknya saya sudah sampaikan bahwa saya juga netizen gitu. Yang maha benar netizen dengan segala komennya. Nah, kalau dari hal ini saja kemudian kita bisa melihat bahwa rentang fatakullaha mastata'tum itu kan ada dua, Pak. Ibu-ibu tahu fatakullaha mastata'tum itu bertakwalah semampumu. Ini ada dua ambang. Ambang atas, ada ambang bawah. Kalau ambang batas itu pokoknya Allahu Akbar aja pokoknya. Pokoknya kalau bisa dipentokin. Kalau misi belum mati, dakwah terus. Enggak ada urusan. Pokoknya berjuang. Nah, ada yang modelnya ngambil ambang batas paling bawah. Kalau yang tadi yang optimis, ini yang pesimis. Ya sudah, orang disuruhnya bertakwa semampunya, ya sudah semampu kita. Jadi rasa ngoyo. Waton suloyo wae. Ada yang begitu modelnya. Ya udah, sak madyo. Tahu sak madyo? Yes. Take it for granted aja gitu. Yes. Ya sak madyo. Kalau dibilang orang Jawa itu sak madyo, yes. Ala kadarnya aja. Nah, tinggal kita mau mencatatkan amal kita yang mana. Persoalannya kan gini. Setulus apapun yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kerjakan dalam sunnahnya, plak ketiplak nih 24 jam kita ikutin Rasulullah SAW, tidak ada jaminan bahwa apa yang kita kerjakan pasti diterima, kecuali punya orang dalam. Nggak ada jaminan. Siapa yang garansi? Mau nyogok malaikat wani piro. Tapi ketika kita bicara tentang kemaksiatan, ketika terjadi sekali saja, maka saat itu juga tercatat dipastikan sebagai dosa. Jadi yang lebih pasti itu dosa ketimbang amal soleh. Nah, makanya banyakin. Karena kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba itu ternyata kata kutiba itu diterjemahkan sebagai iringi saummu dengan amal-amal yang lain sehingga engkau sedang mencatatkan kutiba amalukum. Engkau sedang membuat kitab atas amal-amalmu yang nanti di al-insyikok, kitab itu akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Kita nerimanya tangan kanan atau tangan kiri, dipelintir tangan kita. Di Al-Insyikok ayat 7 sampai 12 itu dibilang begitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Yang ketika ada orang menerima dengan tangan kanannya, hisabnya mudah. Dan dia akan dikumpulkan kepada keluarganya yang ada di surga. Tempat yang penuh dengan kegembiraan. Tapi cilakanya ketika di ayat 10 sampai 12-nya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, ketika dia menerima dengan tangan kiri dipelintir di punggungnya, kira-kira malaikat ada yang sopan enggak, Bu? Maaf ya Pak, saya pelintir tangannya ya, krek gitu. Ada? Enggak lah. Kalau lihat ayat berikutnya, fasaufa yad'u thubura, maka dia berteriak, celaka aku. Berarti kan cekrek gitu kan, Pak. Wong malaikat itu enggak ada senyum, enggak ada apa, disuruhnya gitu ya gitu aja udah lempeng. Enggak kayak kita pakai perasaan. Enggak ada perasaan ya malaikat itu. Dan celakanya langsung wa yasla sa'ira. Yuk kita banyakin amal sebab kita enggak tahu amal yang mana yang bikin kita masuk surga. Jadi kalau Allah Al-Bari
Kita sebagai Abdul Bariyah mau ngapain? Tadi ada 3 hal tadi. Yang pertama kita beribadah, yang kedua kita jadi khalifah, yang ketiga kita berdakwah. Sampaikan bahwa secara apa yang bisa kita sampaikan, kita sampaikan. Taunya itu, ya itu aja udah. Jadi seorang mukmin yang luar biasa. Sedikit ada cerita. Ini ada seorang lelaki tua yang sebatang kara, dia tinggal mati sama anak istrinya. Maka kemudian ini dikafenin, dia pergi bawa beberapa ekor domba dan pergi ke lembah. Habis itu dia nanam sekitar 100.000 biji pohon ek. Dan ketika meninggal tahun 47, dia berharap sekitar 10.000 diantaranya akan tumbuh. Usianya 89 waktu itu, dan dia berhasil menciptakan salah satu hutan paling indah di Perancis yang terbentang sepanjang 11 kilo dengan lebar 3 kilo. Lebarnya 3 kilo, sepanjang 11 kilo. Dari sendiri, karyanya menjadi hutan. Terus kita melegasikan apa kepada keluarga kita, kepada umat ini, kepada, saya nggak tahu. Mungkin ada ibu-ibu yang mau nyusun materi kajian alihsan subuh, dikumpulin, dikompilasi, tambahin ayat, tambahin hadis, dicek marojiknya sama ustadznya, habis itu jadi buku, jadi warisan buat anak-anak. Wah keren, Masya Allah. Wallahu a'lam. Kalau ada yang mau nambah, nyanggah, bantah, boleh. Bertanya silakan. Asal jangan mempertanyakan. Ini udah muka-muka lapar semua soal puasa kan. Ada? Ibu silakan, nggak ada? Paham insya Allah ya. Baik, betul. Nggak bisa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah sampaikan berkaitan dengan teori Darwin ya. Jadi ada missing link dengan hasilnya. Apakah mungkin itu karena kita tahu bahwa cara Darwin itu kan non muslim ya. Ya. Pendekatannya sains. Sains yang kita tahu selalu pakai metode empiris, pembuktian fakta. Ya. Sedangkan kita di Islam terbalik. Kita kan way of life kita Al-Quran dan hadis. Sami'na wa ta'na. Kalau di Darwin itu fakta, di kita maknanya lebih tinggi, sehingga apa yang udah terjadi itu sains lah yang membuktikan, hanya kita menguatkan. Begitu mungkin Ustaz. Terima kasih. Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Betul. Jadi kalau di surat 4 ayat yang ke-59 itu Allah SWT menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kalau kau berbeda pendapat terhadap sesuatu, kembalikan kepada ayat dan hadisnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmal akhir, kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, disebutnya dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian lebih baik bagimu, dan ujung-ujungnya sebagai ahsanu ta'wila itu sebagian ulama menyebutnya sebagai surga atau akhiran yang baik. Betul, proses berpikirnya seperti itu. Tadi Profesor Muhammad Yusuf hanya memberikan asumsi yang beliau gandengkan dengan ada ketidaksesuaian antara apa yang disebut oleh malaikat yang Banul Jan tadi sama Nabi Adam yang tingginya 30 meter itu gitu. Jadi jelas. Jadi kalau Darwin teori mengatakan ada missing link, ya jelas beda banget memang, bukan apa enggak ketemu malahan gitu. Kalau dilihat dari tarikh Anbiya juga enggak ketemu juga memang.
Masya Allah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, boleh. Terkait cara mengamalkan Asmaul Husna ini, Ustaz. Kan di buku-buku juga disebutkan kalau misalnya ini ya, kita pengen melapangkan rezeki, maka perbanyaklah membaca Asmaul Husna yang ini sekian kali. Kita pengen ini, bacalah Asmaul Husna sekian kali. Nah ini bagaimana Ustaz? Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Peribadatan itu kuncinya cuma 2. Ikhlas niyah lillahi ta'ala. Yang kedua, ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau engkau ingin mendapatkan rizki, kata Rasul gimana? Apakah baca ya Fatah ya Razak ya Fatah ya Razak sekian kali? Mohon izin, Pak siapa namanya? Pak Henry. Kalau saya sebut nama Pak Henry, kira-kira Pak Henry akan jawab apa? Pak Henry, kira-kira Pak Henry bersikap apa ke saya? Hah? Iya, bersikap apa? Mau ngapain? Manggil-manggil itu so what? Rasulullah SAW mengajarin kepada kita bahwa sebut nama Allah terus minta. Yang jelas mintanya, jangan cuma disebut ya Fatah ya Razak ya Fatah ya Razak ya Fatah ya Razak sekian kali. Terusin ya Fatah ya Razak irziq lana innaka anta khairur raziqin gitu. Jadi jangan cuma dibaca Asmaul Husna-nya saja. Ada nggak Rasulullah SAW ngajarin kita cuma baca Asmaul Husna-nya akan dapat sesuatu? Ada. Nggak ada satupun hadis. Yang Rasulullah SAW contohkan, sebut nama Allah, fada'uhu biha. Walillahil asma'ul husna, fada'uhu biha. Contohnya apa? Zikir pagi. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jelas permintaannya. Wahai Sang Maha Hidup, wahai Sang Maha berdiri sendiri, dengan segala rahmatmu, itu betul-betul minta sama Allah. Aku istighosah kepadamu, istighosah loh. Birahmatika astaghis. Astaghis itu tingkat tertinggi dari permintaan. As'aluka, isti'ana, istighosah. Jadi udah, wah parah banget ini. Penting dan genting gitu kalau istighosah. Jadi kalau cuma sekedar isti'ana, ya, as'aluka itu biasa. Tapi kalau istighosah, wah ini penting dan genting, harus disegerakan. Apa yang diminta sama Rasulullah SAW? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullah. Perbaiki seluruh urusanku. Wala takilni ila nafsi torfatain, dan jangan kau libatkan aku menggunakan akal picikku dan hati sempitku, sekejap mata pun jangan kau biarkan aku tanpa rahmatmu. Itu permintaan Rasulullah SAW berkait dengan Asmaul Husna. Jadi kalau mau dipretelin satu-satu nih, ya arhamar rahimin irhamna innaka anta khairur rahimin, gitu. Atau pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Ya Rahman, Ya Rahim, kasih sayangi kami agar kami mampu mengasihi pejabat-pejabat dan polisi kami. Boleh. Ya Aziz, Ya Ghaffar, kuatkan kami, kokohkan kami, ampuni kami terhadap apa yang jadi keluhan kita. Jadi nggak cuma sekedar Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Aziz, Ya Ghaffar. Nggak ada tuntunan. Kalau ada kitab-kitab yang membunyikan zikir Asmaul Husna, cek dulu hadisnya siapa. Saya pastikan kalau ada cuman baca sekian nanti akan dapat ini, pasti palsu. Pastikan palsu.
gitu. Zikir-zikir Asmaul Husna kan banyak tuh, suruh baca ini, baca ini, baca ini, baca ini. Kalau enggak ada permintaannya, enggak jelas, ngapain? Ya kayak tadi gitu. Pak Teguh, Pak Teguh, Pak Teguh, Pak Teguh, bingung kan Pak Teguh kan, ngapain ini Pak ngambil manggil ngilung. Tapi kalau ngomong Pak Teguh sekarang jam berapa, jelas tujuannya. Gitu ya, kurang lebih ya. Allah a'lam. Sudah? Iya. Toh nggak ada sarapan juga kan? Tayyib. Kita sudahi dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alafu minkum astaghfirullahaladzim wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.